Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Jumat kali ini Allah lembutkan hati kita. Allah ringankan langkah kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan semoga segala langkah kaki kita menuju ke masjid yang mulia ini menjadi wasilah Allah hapus setiap dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan salat Jumat yang kita tunaikan kali ini Allah angkat derajat kehidupan kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Jika ada di antara kita yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian, agar kita senantiasa untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh, siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah? Ternyata yang paling mulia bukan orang yang paling terkenal namanya. Yang paling mulia bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia bukan orang yang paling banyak hartanya. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka setelah sholat Jumat kali ini, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kelak saat kita kembali kepada Allah, kita membawa bekal ketakwaan kita sebagai bekal terbaik saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah adalah percaya dengan adanya alam gaib. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang percaya dengan adanya alam gaib. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang selalu menafkahkan
sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu alam gaib itu adalah percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Percaya dengan adanya alam kubur atau alam barzakh. Percaya dengan adanya kehidupan alam akhirat. Percaya dengan adanya padang mahsyar. Percaya dengan adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Dan percaya dengan adanya surga dan neraka. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar terus-menerus mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang pintar itu adalah orang yang selalu muhasabah, orang yang selalu introspeksi diri, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Tujuannya apa? Supaya kita enggak nyesel, supaya kita enggak merugi nanti pada saat kita sudah berada di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana penyesalan-penyesalan mereka karena tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Mereka katakan, "Fa yaqulu ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin." Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, kembalikanlah kami untuk hidup ke dunia agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa menjadi ahli sedekah dan menjadi orang-orang yang soleh dalam kehidupan. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Aku tidak akan mengembalikanmu ke dunia setelah datangnya kematian. Jadi baik buruknya kelak kehidupan kita di alam akhirat dapat kita lihat pada saat kita hidup di dunia ini. Baik buruknya kehidupan kita kelak di alam akhirat dapat kita lihat pada saat ruh keluar dari jasad kita saat-saat kematian. Kalau ruh keluar dari jasad saat-saat kematian itu dengan mudah, gampang, atau dengan husnul khotimah, kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat. Tapi sebaliknya, jika ruh keluar dengan susah, sulit, atau su'ul khotimah, kelak dia mendapatkan penderitaan dan menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan kelak nanti berada di alam akhirat. Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu dilihat di akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana proses keluarnya ruh? Bagaimana proses keluarnya ruh saat-saat kematian? Dikatakan dalam satu riwayat dari Barra bin Azib, kalau kita akan menjumpai ruh itu akan mendampingi orang yang akan meninggal dunia, maka para malaikat itu akan datang serombongan. Dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata, ketika beliau bersandar ke tongkat, lalu beliau mengatakan, "Ista'izu min azabil qabri." Berlindunglah kalian dari azab kubur. Diulang-ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang lain, "Iza kana mu'min fi qita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah." Kalau seorang mukmin, seorang yang beriman akan meninggalkan urusan dunia dan datang dalam urusan akhirat, nazalat ilaihil malaikah minal malaikah, akan datang serombongan malaikat-malaikat. Kalau yang didatangi itu adalah orang-orang yang beriman, maka malaikat-malaikat yang datang itu adalah malaikat-malaikat rahmah bersama dengan malaikat maut. Malaikat maut datang bersama dengan malaikat-malaikat rahmah. Lalu mereka berada di mana? Bajalasu inda mudil basar, sejauh mata orang itu ketika memandang. Maka kita nggak usah heran kalau ada orang yang mau meninggal dunia matanya mendelik. Itu bukan melihat sesuatu atau melihat tatapan kosong, tapi dia pernah melihat sesuatu yang tidak pernah dijumpai seumur hidupnya. Kalau yang mau meninggal ini adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat-malaikat itu akan membawa 2 barang. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, kain kafan yang diambil dari surga. Yang kedua, hanutun min hunutil miski, minyak wangi yang diambil dari surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika detik-detik sakaratul maut tiba, yang turun satu malaikat, dialah malaikat maut atau malaikat Israel, persis berdiri di kepalanya orang tersebut sambil mengatakan, "Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu itu dan masuklah ke surganya Allah melalui izinnya. Perlahan-lahan ruh yang baik itu keluar dari jasadnya. Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, ada 3 macam cara ruh keluar dari jasad saat-saat kematian. Yang pertama kata Rasulullah, Allahumma innaka tahfuzur ruh min bainil asabi wal qasabi wal anamil. Ada 3 macam cara. Kata Rasulullah, ada 3 macam cara ruh keluar dari jasad saat-saat kematian. Yang pertama, ruh keluar dari jasad itu melalui ubun-ubun kepala. Yang kedua, ruh keluar dari jasad itu melalui ujung-ujung jari tangan. Dan yang ketiga, ruh keluar itu melalui mulutnya. Ketika ruh yang baik itu keluar dari jasadnya, selesailah tugas malaikat Israel atau malaikat maut. Lalu diserahkan kepada malaikat-malaikat rahmah sambil membentangkan kain kapan yang diambil dari surga. Ketika ruh yang baik itu keluar dari jasad, lalu diletakkan di atas kain kapan yang diambil dari surga, lalu dibungkus, lalu dihantarkanlah ke langit yang pertama. Sesampainya di langit yang pertama, Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, fastaftahu lahumul bab, bukakanlah pintu. Kenapa? Karena ruh yang baik ini mau lewat. Ketika masuk ke langit yang pertama, malaikat-malaikat di langit yang pertama bergemuruh menyambut ruh yang baik sambil mengatakan, "Mane ruh haza thayyib." Ruh yang baik ini punya siapa? Haza fulan bin fulan. Ketika sudah disebutkan haza fulan bin fulan, lalu ruh yang baik bersama malaikat-malaikat rahmah meneruskan perjalanan sampai ke langit yang ke-7. Jarak antara langit yang pertama sampai langit yang kedua itu perjalanan kata Nabi masyiratu khamsumi asanah, 500 tahun perjalanan. Bumi yang kita pijak dengan langit yang pertama itu jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Sesungguhnya langit itu ada 7 lapis langit, berarti 3.500 tahun perjalanan ruh yang baik ini sampai ke langit yang ke-7. Sesampainya di langit yang ke-7, ruh yang baik ini mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, kembalikan kami untuk hidup lagi ke dunia." Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tulislah kebaikan hambaku ini di dalam kitab Illiyin sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18, "Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun." Setelah kebaikannya sudah ditulis di dalam kitab Illiyin, lalu ruh yang baik ini dikembalikan oleh Allah ke muka bumi, dikembalikan oleh Allah ke bumi, lalu dihantarkan lagi oleh malaikat-malaikat rahmah. Lalu dia melihat jasadnya disemayamkan di rumah. Ruh yang baik ini melihat jasadnya sedang dimandikan. Ruh yang baik ini melihat jasad sedang disolatkan. Ketika jasadnya dibawa ke pemakaman, ke tempat peristirahatan yang terakhir, ruh yang baik ini mengatakan di hadapan malaikat-malaikat rahmah, "Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni." Cepat, cepat, cepat. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena aku sudah ditunggu dengan kegiatan alam kubur. Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, Rasulullah SAW katakan di sabdanya, "Ta'awwazu min azabil qabri." Berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Karenanya ketika jasad sudah dimasukkan ke liang lahat dan kuburan sudah diuruk dengan tanah, Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, "Istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasdid fa innahu ana yus'al." Mohonkanlah ampunan untuk si mayit. Mohonkanlah ampunan untuk si mayit. Kenapa? Karena pada saat itu si mayit langsung akan diberikan pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Dapatkah kita semua menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Mudah-mudahan kelak ketika kita sudah berada di alam kubur, kita semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sabbanallahu di dunia fi qauli sabit di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita yang kelak akan memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya kelak kita akan dipanggil oleh Allah, cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Kelak kita akan menemui kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak ketika Allah panggil kita berharap dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas karena Allah. Semoga kita hadir pada kesempatan kali ini senantiasa berada di jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semoga kelak ketika Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.